Timnas Indonesia dan Timnas Belanda resmi agendakan pertandingan uji coba. Federasi Sepak Bola Belanda penasaran dengan kualitas pemain yang sempat ia ragukan, dan kini justru membela Indonesia. Sejumlah pemain naturalisasi baru dipersiapkan jelang putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Dulu Piala Dunia hanya sebatas mimpi bagi Indonesia, namun tidak untuk saat ini. Erick Thohir berupaya mencatatkan sejarah bagi sepak bola Indonesia. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Laga uji coba antara Timnas Indonesia kontra Timnas Belanda, yang ternyata banyak dinantikan pecinta sepak bola tanah air. Hal itu rupanya akan segera terwujud. Seluruh pecinta sepak bola Indonesia tinggal menunggu waktu untuk segera merilis jadwal pertandingan. Erick Thohir menyampaikan kabar baik, yakni adanya kerjasama antara PSSI dengan Federasi Sepak Bola KNVB. Berbagai proyek dan agenda akan dijalankan kerjasama antara Federasi Sepak Bola Indonesia dan Belanda. Berikut ungkapan Ketua PSSI Erick Thohir, terkait kerjasama, serta agenda pertandingan uji coba antara Indonesia versus Belanda. Kami bertemu Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda KNVB, Guus de Jong. Kami berdiskusi tentang rencana kerjasama beberapa program antara PSSI dan KNVB. Kami sepakat mengagendakan kedatangan Timnas Belanda ke Indonesia. Dengan begitu, Timnas Indonesia senior hingga Timnas kelompok usia, dipastikan akan sering melakukan pertandingan uji coba, untuk keuntungan atau kepentingan Belanda sendiri. Mereka ingin mengetahui progres Timnas Belanda jika menghadapi Timnas Indonesia, yang notabene mereka akan menghadapi sejumlah pemain yang kurang diperhatikan di Belanda dan kini membela Indonesia. Tentu akan mempermudah KNVB untuk mengetahui kualitas pemain yang akan digunakan Timnas Belanda. Sejauh ini, KNVB masih penasaran dengan kualitas pemain yang tidak digunakan di Belanda, namun justru digunakan Indonesia. Dengan kerapnya melakukan agenda pertandingan uji coba serta uji kualitas pemain yang akan berhadapan. Dengan keuntungan kerjasama itu, kedua negara akan semakin berkembang, serta meningkatkan standar pemilihan pemain itu sendiri untuk dipanggil ke Timnas Belanda atau Indonesia, yang mana kedua negara tersebut mengapresiasi calon pemain berbakat, yang akan selalu diberi tempat memilih Belanda ataukah Indonesia. Artinya, pemain yang memiliki bakat, bisa dipastikan akan mendapat tempat untuk membela salah satu negara yang akan mereka pilih. Untuk jadwal pertandingan uji coba sendiri, belum ada keputusan resmi dari PSSI kapan akan digelar, namun kedua belah pihak bersepakat akan mengadakan pertandingan uji coba, untuk saling mengoreksi kelebihan serta kekurangan kedua tim serta individu setiap pemain. Pertandingan uji coba itu, diusahakan akan segera dijadwalkan, mengingat Indonesia dan Belanda sama-sama sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia, yang mana kekuatan Indonesia sendiri, kini sudah diakui sebagai salah satu tim kuat dari Asia, yang juga menjadi negara calon peserta Piala Dunia periode 2026 dan periode berikutnya. Tujuan positif dari kerjasama PSSI dan KNVB sendiri, mereka berupaya untuk semakin mengembangkan kualitas serta memberi tempat pada setiap pemain yang memiliki potensi, demi ekosistem kualitas pemain, yang diharap akan terus menciptakan pemain berkualitas dari kedua negara yang menjalin kerjasama. Jika kedua tim ini berduel, tim manakah yang sejatinya lebih memiliki potensi? Silahkan beri prediksi kalian, antara Indonesia versus Belanda. 5 tournaments. 2. Drawing penentuan grup sekaligus calon lawan di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia baru saja selesai. Sudah ditentukan, Timnas Indonesia berada di grup C bersama China, Bahrain, Saudi Arabia, Australia dan Jepang. Dalam hal ini, dari segi materi pemain, kekuatan serta kesiapan seluruh tim, Indonesia termasuk negara yang berpeluang untuk bersaing di grup C. Secara matematik, lawan yang paling sulit dihadapi tentu saja Jepang. Kini Jepang berada di ranking 18 dunia. Selain itu, Jepang merupakan tim yang solid, dengan visi bermain yang baik, dan sudah terkoordinasi secara baik. Selain Jepang, lawan berat berikutnya, yakni Australia dan Arab Saudi. Namun dalam hal ini, Indonesia masih berpeluang untuk bersaing dari calon lawannya tersebut. Terlepas dari kekuatan Bahrain dan China,
Tentu dengan modal pertandingan besar serta kepercayaan diri para pemain timnas Indonesia, kini kekuatan skuad Garuda jauh berbeda dari periode sebelumnya. Yang mana di periode sebelumnya, sejumlah nama besar belum bergabung seperti skuad saat ini, terlebih saat Piala Asia lalu, saat timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Australia. Namun dari segi permainan, skuad Garuda menunjukkan kualitas permainan yang mampu untuk bersaing dari lawan kuat lainnya. Terlebih kini timnas Indonesia sudah dilengkapi dengan nama-nama besar, seperti Tom Haye, Jay Izes, Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon, Kelvin Verdong dan sejumlah pemain lainnya yang sudah terlebih dahulu bergabung. Walaupun ada pihak yang sempat meremehkan skuad Garuda, namun Sintayong bersama PSSI benar-benar akan memaksimalkan peluang di putaran 3 sebaik mungkin. Walau sejatinya modal materi dengan kualitas bermain timnas Indonesia saat ini sudah terbilang sangat baik dari periode sebelumnya. Namun hal itu belum membuat Sintayong puas. Dia berjanji akan menambah stok pemain di lini serang dan menambah amunisi baru di sektor penunjang yang lain. Hal itu diutarakan langsung oleh Sintayong. Usai penandatanganan perpanjangan kontrak, dia begitu optimis menatap di putaran 3, walaupun lawan yang akan dihadapi lebih berat dari sebelumnya. Namun Sintayong dan para pemain merasa mampu untuk bersaing dengan tim unggulan lainnya, tanpa rasa gentar sedikit pun. Dengan modal materi pemain, serta pengalaman bertanding di ajang besar lainnya melawan sejumlah tim kuat. Walau hasil sejauh ini, Indonesia kerap kalah dari segi hasil skor. Namun dari progres permainan, bahkan timnas Indonesia menunjukkan permainan total football, bahkan sering menguasai pertandingan dari sejumlah tim kuat yang sudah dihadapi. Rasa optimis itu juga diutarakan langsung oleh sejumlah penggawa skuad Garuda melalui story di Instagram pribadi para pemain. Mereka sangat optimis menatap putaran 3, dan mereka siap untuk bertarung. Walau sejatinya Indonesia, China dan Bahrain hanya dianggap sebagai tim pelengkap. Namun pelatih Jepang, Hajime Moriyasu sempat memberikan pernyataannya usai drawing penentuan grup dan calon lawan. Hajime Moriyasu mengaku, "Kami berada di grup paling berat dari grup lainnya. Para tim unggulan dan tim kuda hitam akan bertarung di grup C. Itu sesuatu yang lebih sulit yang harus kita lalui. Bahkan di grup C hampir setiap tim berpotensi mampu saling mengalahkan satu sama lain." Tidak hanya Hajime Moriyasu, pelatih Australia Graham Arnold pun mengaku tegang berada di grup tersulit ini. "Kami semua dipaksa untuk menjadi yang terbaik dari tim kuat lainnya." Walau 3 tim lain tidak menjadi perhitungan Graham Arnold, namun 3 tim tersebut merupakan tim kuat dari tim yang berada di grup yang lain, Indonesia, dengan ranking mendasar. Namun mereka menunjukkan permainan yang sangat baik, dan mungkin di putaran 3 nanti, mereka akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak hanya respon dari 2 pelatih tim unggulan tersenit, sebagian media Asia juga memberikan ulasannya, bahwa sebetulnya 3 tim unggulan dan 3 tim yang tidak dianggap sebagai ancaman tersebut, bisa saja menjelma menjadi tim kuda hitam yang menyulitkan para tim unggulan. Dalam hal ini, Sintayong bersama penggawa skuad Garuda, bahkan mengaku siap bersaing untuk membuktikan bahwa timnas Indonesia yang dulu sudah jauh berbeda dengan yang akan datang nanti. Dari pernyataan tersebut, sekaligus dikonfirmasi langsung oleh staf PSSI yang mengatakan, akan ada tambahan pemain naturalisasi baru yang dipersiapkan untuk bergabung di putaran 3 menghadapi para tim kuat lainnya. Dan menariknya, dari pernyataan tersebut, seluruh ofisial timnas Indonesia dengan optimis siap bertarung merebutkan tiket menuju Piala Dunia dan itu akan dibuktikan di putaran 3 nantinya. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, by YT Real.